Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara penyembelihan hewan secara syar'i. Di masyarakat sekitar kita banyak penyembelihan hewan, baik itu sapi maupun hewan unggas seperti ayam, itik, dan lain sebagainya. Banyak kita lihat cara penyembelihan secara hukum sah, tetapi tidak ihsan. Nah, ini patut menjadi perhatian kita bahwa menyembelih hewan itu tidak saja melihat dari perspektif sah dan tidaknya saja, tetapi kita perlu perhatikan juga cara yang ihsan. Sebab Nabi menyebutkan bunuhlah binatang-binatang ternak yang kita manfaatkan untuk makan dengan cara-cara yang ihsan. Bagaimana cara yang ihsan? Nah, kalau kita melihat video yang sudah di share di dalam grup, cara menyembelih dengan cara menebas. Nah, secara hukum asalkan dia beragama Islam, orang yang menyembelih tadi kemudian memutuskan urat lehernya, hulqum dan mar'inya, menghadap kiblat dan menyebut nama Allah, secara hukum itu sah dan halal untuk dimakan dagingnya. Tetapi itu tidak ihsan dengan cara-cara seperti yang ada di dalam foto itu, dengan cara menebas atau ngapak kata orang Jambi. Itu tidak ihsan ya. Maka itu kita butuh latihan, butuh nasihat dan saran dari guru-guru kita bagaimana mereka menyembelih dengan cara-cara yang tidak elok seperti itu. Ini saya baca di dalam kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah ya. Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Dalam kitab ini karangan Dr. Hisham ya. Dr. Hisham Kamil, beliau adalah bermazhab Imam Syafi'i, beliau adalah syekh atau dosen dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, beliau mencantumkan di sini adabul udhiyah, adab-adab menyembelih. Nah, adab-adab menyembelih. Ada di sini ada 12 adab ya. Adab dalam menyembelih. Nah, di antaranya adalah yang terkait dengan teknik dan cara menyembelih itu adalah yustahabbu sanna sikina wa imraruha ala raqbatil hayawan biquwwah. Disunnahkan, disukai menggunakan pisau yang tajam. Jadi penggunaan alat yang tajam, wa imraruha ala raqbatil hayawan, dan ketika menempelkan di lehernya itu dengan cara yang kuat, kemudian menggerek atau menggerakkannya gitu. Bukan dengan cara menebas, tapi menggerakkannya, menempelkan matanya, kemudian menekannya dengan cara yang kuat, kemudian menggereknya seperti itu. Nah, ya, diutamakan dengan satu kali gerekan. Nah, kalau kata orang Jambi dikesot, bukan ditebas. Kalau ditebas lain itu, dikapak. Nah, itu tidak ihsan namanya.
ya, walaupun sah secara hukum tapi tidak ihsan. Ya, dengan cara kasar tidak tidak kalau kita tidak manusiawi ya, tidak hewani ya. Nah, gitu. Dengan cara digerek ya dengan tenaga yang kuat gitu. Ditekannya kuat sehingga tidak merasakan kesakitan. Bila perlu 1 kali krek atau sekurang-kurangnya 2 kali atau 3 kali. Serat, serat, seret. Nah, gitu. Kalau ditebas, ini contoh pisau yang tajam, ini pisau Tramontina Brazil. Pisau Tramontina Brazil ini lumayan tajam. Nah, kalau dengan cara ditebas itu seperti ini. Ini ditebas. Ya. Ini tidak ihsan kalau ditebas seperti ini, ya. Nah, putus tetapi dengan cara tidak ihsan. Kalau yang ihsan kita harus menggereknya itu seperti ini. Atau dengan tarik seperti ini. Ya. Itu yang ihsan. Nah, oleh karena itu kepada kita semua, apalagi dengan cara video yang seperti di-share itu, cara tukang jagalnya itu tidak menunjukkan rasa tawaduknya dengan sombongnya, apalagi dia memperlihatkan keangkuhannya, tidak kita dengar dari mulutnya ya, mungkin karena jauh ya, kata-kata istighfar, sholawat Nabi dan dan baca doa. Padahal kita disunnahkan untuk dilakukan dengan ihsan. Di antaranya ketika kita menyembelih itu, ini ada kitab ya, cara menyembelih yang halal. Tentunya diawali dengan ini bacaan memotong hewan kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dengan cara takbir. Sebelum kita melangkah untuk menggerakkan pisau ya, sebelum menggerakkan pisau kita terlebih dahulu bertakbir. Allahu akbar, bukan orang lain yang bertakbir, kita juga ikut bertakbir gitu. Ini saya lihat tadi di dalam video itu dia nyuruh orang takbir, dia sendiri tidak takbir. Nah, yang sebaiknya orang takbir, yang punya sapi takbir, kita juga takbir bersama-sama. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Setelah takbir baru berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kita masih berdiri, belum memegang sapinya. Ya, masih berdiri, bila perlu pegang mic ya. Masih berdiri, belum melangkah ke tempat pemotongan. Kita takbir dulu. Kemudian selawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sambil memegang pisaunya. Ya, sambil memegang pisaunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru setelah itu kita berdoa. Ya, setelah itu kita berdoa. Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Allahumma hadhihi udhiya ibadika. Ya Allah, ini darimu. Artinya ini rezeki darimu ya Allah. Dan kembali kepadamu ya Allah. Allahumma hadhihi udhiya. Ya Allah, ini kurban, ibadah kurban dari hambamu. Nah, di situ kita sebut namanya. Allahumma hadhihi udhiya ibadika. Sebut namanya Muhammad bin Muhammad, Fatimah binti dan selainnya. Kemudian fataqabbal minhum. Kalau yang berkorban tadi namanya cukup banyak, 7 tadi itu, kita cukup dengan fataqabbal minhum. Semoga engkau terima ya kurban, ibadah kurban mereka. Kama taqabbal ta'ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
seperti ibadah kurbannya Nabi Allah Ibrahim dan kurbannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita bergerak menuju ke tempat penyembelihan. Dan ketika kita mulai menyembelih itu, barulah kita kembali mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya kan? Yang doa tadi sebelum kita, kalau doa tadi sebelum kita menggerakkan pisau. Nah, ketika kita menggerakkan pisau, bacaannya Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, sementara doa sebelum kita menyembelih, artinya kita masih berdiri ya sambil berdoa atau juga sambil megang mic baca doa gitu kan. Nah, itu bacaannya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Allahumma hadhihi udhiyah ibadika. Ya Allah, ini kurban, ibadah kurban dari hambamu Sianu bin Sianu, Pulan bin Pulan, Pulan bin Pulan. Fataqabbal minhum kama taqabbalta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru kita bergerak mengambil pisau, baru kita letakkan di leher sapi atau kambing, baru kita Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itulah beberapa hal tentang penyembelihan yang syar'i ya. Tentunya dalam kitab ini juga banyak disebutkan yustahabbu sannasikina wa imraruha ala rukbatil hayawan biquwwah. Artinya dengan pisau yang tajam lalu menempelkannya ke leher hewan tadi, lalu menggerakkannya, bukan dipangkas, bukan ditebas. Itulah yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Tidak saja sah menurut hukum, tetapi juga ihsan. Itu catatannya. Barangkali demikian penjelasan ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.